Pada para peserta diharapkan untuk on cam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul pada agenda kuliah tamu program studi S1 Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Yang terhormat, Ibu Nera Umilian Puranti MSc APT selaku Koordinator Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Yang kami hormati, Ibu Dr. Maria Apriliani Gani S.Farm M.Farm selaku narasumber pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu dosen Program Studi S1 Farmasi FK Untan, serta rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Yui Listia yang akan memandu jalannya acara kuliah tamu pada hari ini dengan tema Menjadi Mahasiswa Produktif, Roadmap Riset, Hibah, dan Publikasi Ilmiah. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita simak kata sambutan sekaligus membuka acara dari Ketua Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kepada yang terhormat, Ibu Nera Umilia Purwanti MSc APT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Kakak MC yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia, terutama kepada dosen yang menjadi penanggung jawab untuk kegiatan ini, yaitu Ibu Sahiroh dan Ibu Clara, serta mahasiswa yang sudah membantu dalam berlangsungnya acara ini. Terima kasih Ibu ucapkan ya, akhirnya hari ini kita bisa melaksanakan kuliah webinar di mana di sini kita akan mendengarkan materi atau menjadi pemateri pada hari ini adalah Ibu Dr. Maria Apriliani Gani, S.Farm M.Farm. Jadi pada materi hari ini adalah mengenai menjadi mahasiswa produktif. Nah, menjadi mahasiswa produktif berarti dengan kata lain harapan atau eh, keinginan kami atau terutama dari Prodi adalah untuk mahasiswa Prodi S1 Farmasi tidak hanya jago di dalam kelas atau menang dalam nilai saja, tapi bagaimana kalian mengaplikasikan ilmu tersebut. Terutama untuk Prodi S1 Farmasi, salah satu kelulusan adalah dengan menjalankan atau menyelesaikan penelitian di mana nanti terakhir adalah semhas dan kemudian kompre. Nah, menyusun penelitian itu memerlukan suatu niat yang sangat kuat ya, niat sangat kuat, kemudian pola pikir yang nanti akhirnya menghasilkan suatu tema dalam penelitian. Nah, di sini nanti kita akan mendengarkan pemateri kita bagaimana sih cara menyusun penelitian dan kemudian nanti menghasilkan suatu luaran yaitu publikasi. Di mana di sini harapannya besar tidak hanya sekadar dosen saja yang bisa publikasi di apa namanya di jurnal terakreditasi dan bereputasi, tapi juga mahasiswa itu sebenarnya sangat bisa ya. Kalian punya potensi itu sangat besar sekali. Karena banyak penelitian kalian yang mungkin bagi kalian merasa sederhana atau simple, tapi ternyata bisa melahirkan suatu penelitian atau publikasi yang malah bisa dan banyak ya, terutama sudah Ibu lihat itu banyak potensinya untuk dikembangkan atau bahkan dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi. Jadi jangan hanya berpikiran bahwa saya publikasi dan kemudian jurnalnya yang ini. Tapi potensi yang kalian miliki itu harus kalian kembangkan. Percaya dirinya bagaimana sih gitu ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa mendengar pemaparan dari pemateri kita bagaimana nih menghasilkan suatu penelitian yang sebenarnya kalau prodi farmasi ini lumayan besar ya. Kalian itu pasti merasa penelitian akan menelan biaya yang besar. Nah, bagaimana nih selain bergabung dengan tim penelitian dosen,
kita juga punya hibah lain atau bisa mencari alternatif lain untuk pembiayaan dalam penelitian. Dan kemudian bagaimana nih merancang suatu penelitian ini yang akhirnya nanti dipublikasikan ke jurnal, minimal jurnal terakreditasi nasional. Walaupun ada kemungkinan besar juga akan bisa dipublikasikan di jurnal bereputasi. Jadi nanti tolong didengarkan ya, terutama khususnya mahasiswa prodi S1 Farmasi, bagaimana nih eh, kiat-kiat ya dalam penulisan. Karena pada dasarnya untuk menulis suatu penelitian di dalam suatu jurnal itu memerlukan ekstra ya, karena kalian juga tidak hanya pemahaman, tapi bagaimana kalian bisa menyimpulkan dari suatu penelitian dan kemudian nanti dibandingkan dengan beberapa kajian literatur terkini lainnya. Jadi mungkin itu besar harapan setelah mendapat pemaparan dari pemateri kita pada hari ini, maka mahasiswa farmasi nanti akan menghasilkan suatu publikasi yang besar ya, minimal di jurnal nasional yang terakreditasi. Itu besar harapan kami. Karena apa? Itu bisa jadi nilai plus kalian. Jadi pada saat mungkin nanti kalian akan bekerja atau beraktivitas di luar, atau pada saat nanti mungkin melamar pekerjaan dan lain-lain, maka pada saat kalian mempresentasikan diri kalian, kalian punya kelebihan bahwa kalian ternyata memiliki suatu publikasi yang bisa dilihat atau bahkan bisa menjadi nilai tambah ya pada penelitian peneliti muda lainnya yang bisa dikembangkan atau bahkan dimodifikasi untuk menjadi suatu penelitian yang lebih baik lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan dosen yang sudah hadir pada hari ini dan kemudian mahasiswa atau bahkan peneliti lainnya yang tidak berasal juga dari Fakultas Kedokteran tapi mungkin fakultas lainnya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Terima kasih juga terutama kepada Ibu Dr. Marian ya namanya ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di weekend ini, Bu ya, untuk memberikan nanti dan memaparkan atau membagi trik-trik kepada adik-adik mahasiswa, khususnya untuk prodi S1 Farmasi. Terima kasih sebelumnya. Dengan demikian saya buka acara webinar pada hari ini, yaitu kuliah tamu menjadi mahasiswa produktif, roadmap riset, hibah, dan publikasi ilmiah. Saya buka acaranya dan saya kembalikan lagi kepada MC pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nira Umilia Purwanti MSc APT atas kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, menjadi mahasiswa tidak hanya tentang mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu mengembangkan potensi diri melalui riset, meraih hibah, serta menghasilkan publikasi ilmiah yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, melalui kuliah tamu ini, kita akan belajar bagaimana memulai perjalanan akademik yang produktif dan terarah sejak dini sehingga kita dapat menjadi mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berdaya saing tinggi. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berharga ini, kita akan dipandu oleh narasumber inspiratif, yaitu Ibu Dr. Maria Aprilia Nigani S.Farm M.Farm, yang merupakan dosen dan peneliti di Program Studi Farmasi Institut Teknologi Bandung. Kepada OP, diharapkan untuk share CV pemateri kita. Pemateri kita lahir di Minahasa 9 April tahun 1999. Alamat sekarang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk pengalaman profesional, saat ini beliau menjabat sebagai dosen tetap dan peneliti di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2024. Sebelumnya, beliau juga pernah menjadi dosen dan peneliti non-permanen di institut yang sama. Beliau memiliki pengalaman internasional sebagai visiting researcher di University of Rennes, Prancis, di mana beliau melakukan riset terkait teknologi 3D printing untuk bone scaffold. Selain itu, beliau juga pernah bekerja sebagai asisten peneliti di industri farmasi, terlibat dalam uji klinis vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, pengalaman riset beliau juga mencakup kolaborasi dengan Seoul National University Korea Selatan, khususnya dalam penelitian biomaterial dan diferensiasi osteoblast.
Untuk publikasi terbaru beliau, pada tahun 2025, beliau mempublikasikan systematic review dan meta-analisis terkait penggunaan ceramic based 3D print bone graft untuk rekonstruksi jaringan tulang yang diterbitkan di Expert Review of Medical Device. Masih di tahun yang sama, beliau juga melakukan studi komparatif antara hydroxyapatite bovine dan sintesis terhadap aktivitas osteoblas yang dipublikasikan di PLOS ONE. Selain itu, publikasi lainnya mencakup penelitian in silico terkait inhibitor JAK1 dan JAK3, studi in vivo biomaterial untuk osteoporosis, serta pengembangan biomaterial dalam penyembuhan fraktur tulang yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional bereputasi. Hadirin yang berbahagia, pada kuliah tamu ini, beliau akan membahas berbagai hal penting, di antaranya bagaimana menemukan ide riset sejak di bangku kuliah, strategi mendapatkan hibah penelitian, tips menulis artikel ilmiah hingga publikasi, serta cara membangun portofolio akademik yang kuat. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Maria Apriliani Gani S.Farm M.Farm, kami silakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih banyak Mbak Yui atas perkenalannya yang luar biasa ya. Saya izin share screen saya dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di pagi hari ini sangat bersyukur begitu ya, diundang oleh Fakultas Kedokteran Untan, khususnya adalah program studi farmasi Untan. Saya juga berterima kasih kepada Bu Nera, kemudian Bu Sahiro, dan Bu Clara, serta Bapak Ibu dosen yang lain yang sudah mengundang saya, dan tentunya kepada mahasiswa di Prodi Farmasi sendiri. Hari ini kita akan berbicara tentang roadmap riset, hibah, dan publikasi ilmiah. Ada beberapa rancangan yang akan saya sampaikan, mulai dari sedikit pendahuluan, kenapa kita harus melakukan riset, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga akan membahas terlebih dahulu mengenai publikasi ilmiah, karena saya rasa masih banyak mahasiswa yang mungkin masih belum memahami beberapa istilah dalam publikasi ilmiah. Nah, setelah itu kita akan bahas juga tentang hibah penelitian dan juga roadmap, dan sedikit akan saya bahas juga tentang pentingnya kita berkolaborasi dalam suatu penelitian. Mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Ini adalah story singkat tentang saya. Saat ini saya menjadi dosen tetap PNS di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Jadi ada di Bandung sekarang ini. Saya sendiri sebenarnya bukanlah alumni Sekolah Farmasi ITB. Saya S1 ada di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Jadi jauh sekali ya, Manado kemudian ke Bandung. Di Unsrat saya juga ada di Prodi S1 Farmasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ketika S1, saya kebetulan banyak sekali terlibat dalam penelitian dosen. Bukan hanya skripsi saja, tapi penelitian dosen. Pernah juga mengikuti PKM penelitian dan berbagai macam aktivitas lainnya. Sehingga ketika S1 tersebut, saya bukan hanya mengerjakan skripsi saya saja ya. Jadi ada beberapa penelitian yang lain yang juga saya kerjakan. Di S1 saya belajar banyak sekali hal terkait penelitian, mulai dari bagaimana melakukan penelitian di lab, ataupun di lapangan, bagaimana menganalisis data penelitian, bagaimana membaca paper orang dengan baik, bahkan sampai menulis manuskrip yang nantinya akan dipublikasikan sebagai artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Ketika saya lulus S1, waktu itu saya sudah memiliki dua artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi Scopus sebagai co-author ataupun penulis pendamping ya. Dua artikel ini merupakan bekal yang sangat baik bagi saya untuk mendaftarkan diri pada beasiswa pasca sarjana. Jadi sekilas cerita saya S2 dan S3-nya ada pada program yang namanya PMDSU. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah pernah dengar ya, PMDSU merupakan singkatan dari Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. PMDSU ini program dari Kemendikbudristek, ada di Direktorat Sumber Daya. Jadi sekilas cerita, dalam waktu 4 tahun
kita sudah bisa menempuh gelar magister dan doktoral sekaligus, yang mana pada normalnya itu ditempuh mungkin lebih dari 6 tahun. Jadi di sana terjadi akselerasi program pasca sarjana dan juga diberikan beasiswa. Bukan hanya dalam negeri, tapi kita juga bisa keluar negeri untuk melakukan riset, misalnya dalam waktu 6 sampai 1 tahun dan lain sebagainya. Di S2 dan S3 ini saya lakukan di Universitas Erlangga, Surabaya. Tapi sebenarnya program PMDSU ini ada di hampir seluruh universitas top 10 di Indonesia ya. Jadi bukan hanya di UNER saja. Di UNER ini saya banyak belajar mengenai farmakologi dan biomaterial, terutama pada pengembangan implan tulang dan juga menelusuri mekanisme di balik pengembangan implan tulang tersebut. Nah, banyak sekali tantangan yang saya alami selama saya studi S2 dan S3 ya, terutama ketika COVID. Mungkin COVID kalian masih SMA atau mungkin SMP ya. Waktu COVID saya banyak meneliti, namun karena keterbatasan aktivitas yang ada, riset di Indonesia itu sangat dibatasi aksesnya, khususnya seperti akses ke lab dan lain sebagainya, sehingga saya harus melakukan penelitian di luar negeri. Waktu itu saya dibiayai juga oleh Dikti sendiri dan kedutaan besar, sehingga saya bisa penelitian ke Korea Selatan dan Prancis, masing-masing kurang lebih selama 6 bulan. Akhirnya, puji Tuhan di tahun 2023 saya bisa lulus S3 di usia 24 tahun 5 hari waktu itu, jadi dekat dengan ulang tahun saya. Dan juga mendapatkan beberapa pemberitaan nasional. Dan di tahun yang sama juga saya bekerja di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Jadi saya mengikuti seleksi CPNS waktu itu dan puji Tuhan diterima. Sampai sekarang sudah hampir 3 tahun berkarir di SFITB dan saya banyak Iya, mendapatkan hibah juga sebagai peneliti utama atau istilah risetnya adalah Principal Investigator. Mulai dari hibah nasional atau hibah internal ITB ya, hibah LPDP, kemudian ada juga dari Jepang namanya Asahi Glass Foundation, dan beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan penghargaan yang disebut sebagai For Women in Science ya dari L'Oreal dan UNESCO. Ini fotonya di sebelah kanan, yang mana penghargaan ini diberikan kepada peneliti perempuan yang berkontribusi dalam bidang keilmuannya masing-masing. Ada 4 orang waktu itu, 2 dari bidang life science dan 2 dari bidang non-life science. Ini juga merupakan salah satu hal yang saya syukuri karena saya sudah lama mengejar hal tersebut dan puji Tuhan kemarin di tahun 2025, tepatnya bulan November, bisa saya terima penghargaan tersebut. Oke. Sebelum kita masuk kepada bagaimana riset tersebut dan pentingnya riset, mungkin saya mau tanya terlebih dahulu begitu ya. Boleh ya nanti ada interaksi dengan mahasiswa yang ada di sini. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan penelitian dengan praktikum? Ada yang tahu tidak? Perbedaan penelitian dengan praktikum. Kalau mahasiswa farmasi kita seringnya melakukan praktikum, seperti praktikum farmakologi, banyak melakukan dengan hewan, dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya perbedaan riset atau penelitian dengan praktikum? Ada yang tahu? Oke, bisa di browsing ya nanti. Nanti kita lihat bersama perbedaannya. Nah, ini perbedaannya. Kalau praktikum, biasanya kita melakukan hal yang sudah terprediksi akan terjadi. Jadi kita melatih suatu konsep, kita melatih skill kita, dan kita melakukan praktikum untuk mendalami konsep tersebut lebih dalam. Sedangkan penelitian ini kita melatih berpikir ilmiah, menjawab pertanyaan yang belum tentu ada jawabannya. Sehingga apa? Sehingga satu penelitian akan melahirkan kebaharuan atau istilahnya novelty. Sedangkan praktikum ini tidak akan melahirkan kebaharuan. Karena yang kita lakukan merupakan hal yang sudah ada begitu ya, konsepnya sudah diketahui. Kalau praktikum biasanya kita hanya mengikuti prosedur dari buku panduan begitu ya, mulai dari tahapan melarutkan, kemudian menganalisis menggunakan spektrofotometer dan lain sebagainya. Namun untuk penelitian, kita merancang ide kita sendiri, merancang hipotesis kita sendiri, bahkan merancang metode kita.
metode apa yang sebenarnya tepat untuk dilakukan, misalnya untuk menganalisis kadar vitamin C, kira-kira metode apa dan lain sebagainya. Kalau praktikum, mahasiswa biasanya hanya mengikuti instruksi dari asisten praktikum ya ataupun dosen. Namun pada penelitian kita harus aktif merancang, mencoba, menganalisis bahkan ketika ada kesalahan mungkinnya hasilnya tidak sesuai ekspektasi, apa yang harus kita bahas itu harus kita telusuri lebih lanjut. Dan kalau praktikum, tentu saja akan melahirkan laporan ya, laporan praktikum, laprak istilahnya. Kita di farmasi banyak sekali laprak ya, baik yang diketik ataupun mau ditulis tangan sendiri. Tapi kalau penelitian, kita menghasilkan laporan riset atau artikel ilmiah biasanya yang berisi banyak hal. Nanti juga akan kita bahas satu persatu nantinya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya pada riset sendiri, kita bukan hanya mengamati gaya gesek pada bidang miring, tetapi kita bisa meneliti lebih lanjut. Apakah jenis permukaan lantai memengaruhi efisiensi gaya gesek untuk robot kecil yang dibuat dari bahan daur ulang? Jadi ada beberapa faktor di sana ya, mulai dari gaya gesek, kemudian tentang apa yang harus diamati dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kita harus meneliti ya? Kenapa sih saya harus meneliti? Saya kan kerjaannya mahasiswa, saya harus belajar dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sadari, sebenarnya semua hal yang kita rasakan saat ini, kemudahannya ya, misalnya punya listrik, punya internet, punya komputer, punya HP, bahkan kalau kita belajar farmasi tentu saja adalah obat-obatan dan vaksin ya, itu merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan sejak lama. Bukan hanya dari satu penelitian saja, tapi beberapa penelitian yang tersusun dan saling menjawab pertanyaan masing-masing. Sehingga tentu saja kalau kita menjadi seorang peneliti, kita bukan hanya memberikan manfaat pada diri kita, tapi kita juga bisa memberikan manfaat pada banyak orang di sekitar kita dan bahkan pada banyak generasi selanjutnya, bahkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini gitu ya. Hasil penelitian kita masih bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi memang peneliti itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, riset juga atau penelitian itu bisa menggerakkan ekonomi dari suatu negara, teman-teman. Salah satu negara yang sangat saya favoritkan dalam hal riset adalah Korea Selatan dan juga Taiwan. Korea Selatan dan juga Taiwan, mereka banyak menginvestasikan dana penelitian dan juga dana pendidikan mereka. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya adalah beberapa tahun terakhir ini jumlah publikasi ilmiah mereka, yang mana publikasi itu menandakan hasil riset ya, dan juga US patent atau suatu tanda inovasi mereka itu meningkat dengan sangat tajam dibandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia. Yang mana peningkatan ini nantinya akan menghasilkan produktivitas bagi suatu negara, misalnya. Dulu saya kalau beli spektrofotometer biasanya harus impor. Tapi karena ada penelitian di dalam negeri dan lain sebagainya, maka spektrofotometer itu bisa dihasilkan dari negara ini sendiri. Istilah di Indonesia sekarang TKDN ya, tingkat produktivitas dalam negeri. Ada beberapa parameter yang menandakannya, salah satunya adalah total factor productivity. Jadi jelas ya riset bisa menghasilkan inovasi, inovasi bisa menghasilkan produktivitas, yang mana produktivitas ini bisa meningkatkan pendapatan per kapita dari negara tersebut. Jadi riset juga berperan sebagai penggerak ekonomi negara. Jadi kalau banyak riset dilakukan di negara kita, suatu saat negara kita akan menjadi negara maju. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai publikasi ilmiah. Di sini saya menaruh publikasi ilmiah terlebih dahulu karena menurut saya akan lebih relate dengan adik-adik mahasiswa ya. Seperti saya dulu ketika S1, saya sebenarnya tidak mengerti sama sekali mengenai publikasi ilmiah. Barulah ketika disuruh oleh dosen saya menulis mulai dari nol,
tahap demi tahap saya lalui, baru saya mulai memahami. Sehingga patut disyukuri ya kalau adik-adik mahasiswa bisa mendapatkan kuliah tamu seperti ini. Harus berterima kasih juga kepada Prodi Farmasi ya yang menyelenggarakan kegiatan kita hari ini, karena dengan adanya kuliah tamu seperti ini artinya adik-adik sudah satu langkah di depan saya di zaman dahulu. Yang mana saya dan teman-teman dahulu tidak mendapatkan, tapi kalian sudah mendapatkan sejak dini gitu ya. Jadi startnya seharusnya bisa menjadi lebih cepat. Nah, apa sih publikasi ilmiah itu ya? Apakah suatu postingan di sosial media dianggap publikasi ilmiah? Apakah berita di koran dianggap publikasi ilmiah? Nah, coba kita lihat definisinya ya. Kalau berdasarkan KBBI, publikasi artinya pengumpulan atau penerbitan. Sedangkan ilmiah artinya adalah bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan dan memenuhi kaidah atau syarat ilmu pengetahuan. Sehingga kalau bisa saya definisikan, publikasi ilmiah merupakan sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Ya. Jadi ciri-cirinya ini harus objektif, tidak boleh subjektif, ya. Harus netral, tidak boleh memihak tanpa alasan yang jelas. Harus logis. Misalnya dalam melakukan publikasi suatu zat, saya mengisolasi zat dari tanaman tertentu ya, tanaman herbal misalnya. Cara saya mengisolasi, mungkin dari ekstraksi, fraksinasi, dan lain sebagainya, itu harus logis dan juga harus sistematis. Baik pengerjaannya di laboratorium ataupun lapangan, ataupun penulisan ilmiahnya harus dilakukan secara sistematis. Ya, ada beberapa bagian yang biasanya menunjukkan ciri-ciri dari tulisan ilmiah. Coba kita lihat bersama. Nah, ini adalah beberapa jenis publikasi ilmiah. Salah satu yang paling banyak akan kita bahas hari ini adalah paper atau makalah penelitian. Tapi selain paper, ada juga banyak publikasi ilmiah, bukan hanya paper ya. Paper itu sebenarnya apa sih ya? Paper itu merupakan publikasi ilmiah yang dimana di dalam suatu tulisan tersebut ada data yang kita produksi secara mandiri. Misalnya, melakukan analisis seberapa banyak kadar antioksidan pada daun kelor. Saya melakukan menggunakan spektrofotometer ataupun metode lainnya ya, sehingga mendapatkan data mungkin dari reagen DPPH dan lain sebagainya. Nah, itu saya tulis, maka saya bisa menulisnya sebagai paper atau makalah ilmiah karena datanya merupakan data saya. Data yang saya hasilkan di lab ataupun bisa juga dari lapangan ya, dari komunitas kalau untuk teman-teman yang bergelut di bidang farmasi komunitas ataupun farmasi klinis. Nah, tapi selain paper, ada juga kita kenal sebagai artikel review. Kalau artikel review merupakan semacam singkatnya adalah rangkuman, begitu ya. Rangkuman dari berbagai macam penelitian orang lain. Misalnya saya mau membuat review tentang potensi daun kelor sebagai bahan anti kanker. Di situ ada banyak sekali tulisannya. Mulai dari daun kelor itu apa, ditemukan di mana, biasanya menggunakan daun ataupun batang atau apa. Kemudian hasilnya terhadap berbagai macam sel kanker, hasilnya terhadap berbagai macam model hewan kanker, mulai dari mencit, tikus, kelinci, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali parameter di sana, banyak sekali hal yang akan kita bahas, sehingga kita membahasnya dari data orang lain. Nah, itu kuncinya ya. Berarti artikel review ini membahas dari data orang lain, dari paper-paper orang lain. Ya, jadi perbedaan dari paper dan artikel review adalah paper, makalah saya sendiri, data saya sendiri, artikel review, data orang lain yang saya bahas. Kemudian ada juga proceeding konferensi. Proceeding konferensi ini sama seperti paper, namun dia lebih simple karena dia merupakan data yang biasanya sedang ongoing diteliti. Dan biasanya saya akan mempublikasikan proceeding ketika saya ada di pertemuan ilmiah.
Misalnya saya ke luar negeri, saya ikut konferensi farmakologi internasional. Saya bisa mempublikasikan data farmakologi yang sedang saya teliti dan itu biasanya akan diterbitkan dalam bentuk proceeding. Biasanya publisher IOP ya, IOP Conference Series itu banyak mempublikasikan tentang proceeding. Selanjutnya ada juga buku pelajaran. Buku pelajaran ini sebenarnya sama seperti artikel review, namun sudah dikemas lebih sederhana. Ya namanya buku pelajaran ya. Jadi untuk mahasiswa ataupun siswa sehingga pemahamannya akan lebih baik dan lebih cepat dicerna. Tidak seruut itu ya kalau kita membaca buku pelajaran. Selanjutnya ada juga tulisan ilmiah populer. Biasanya kalau misalnya saya meneliti gitu ya tentang daun kelor seperti tadi, aktivitas antioksidan dari daun kelor. Kalau saya terbitkan hanya dalam paper atau makalah penelitian saja, maka orang-orang yang bukan di bidang farmasi ataupun mungkin orang awam, orang di kampung saya di Manado ya, di Minahasa, mereka tidak akan paham kalau membaca paper langsung ya, karena terlalu ruwet bahasanya untuk mereka. Sehingga biasanya untuk membuat masyarakat umum paham terhadap apa yang kita teliti, selain kita melakukan penulisan paper, kita juga bisa menulis tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer ini semacam berita yang mengajikan paper kita, tapi dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana. Agar tujuannya adalah semua masyarakat dapat mengerti apa yang sedang saya tulis, apa yang sedang saya lakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kenapa sih kita harus melakukan publikasi ilmiah gitu ya? Sebenarnya publikasi ilmiah itu merupakan indikator utama adanya kontribusi ilmiah. Dan terkadang menjadi syarat lulus juga, terutama mungkin untuk mahasiswa pasca sarjana ya. Dan juga prasyarat untuk mendapatkan hibah penelitian. Kalau nanti kalian berkarir sebagai peneliti ataupun nanti mau lanjut S2 begitu ya, mau mengajukan hibah untuk penelitian tesis misalnya. Kalau kalian sudah punya draft ya, draft tulisan ataupun sudah pernah publish, maka hibah tersebut akan sangat lebih mudah didapatkan. Apalagi kalau hal yang kalian publikasikan sebelumnya sesuai dengan topik hibah yang sedang diajukan. Itu biasanya akan lebih cepat diterima. Tentu saja, publikasi ilmiah tadi sebagai wadah untuk mengembangkan reputasi institusi dan juga negara. Tadi sudah saya bahas ya, penelitian kita bisa menjadi penggerak ekonomi negara. Dan tentu saja ini biasanya ya untuk peneliti ataupun dosen itu berperan besar dalam kemajuan karir. Semakin banyak meneliti, semakin cepat menjadi profesor misalnya. Dan yang terakhir adalah untuk mahasiswa S1 kita akan sangat cepat diterima beasiswa pasca sarjana kalau kita memiliki penelitian sebelumnya. Sudah pernah publish paper dan lain sebagainya. Jadi ini sangat direkomendasikan ya sama seperti saya kemarin. Saya S1 sudah sering menulis sehingga sudah punya publikasi ilmiah setelah lulus dan itu sangat mudah untuk memperoleh beasiswa pasca sarjana. Nah, ada banyak sekali istilah tentang publikasi ilmiah ya. Kalau kalian pernah dengar Scopus ya, kemudian kuartil, H-index, Sinta, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali istilah yang terkadang kita masih belum paham. Bukan hanya adik-adik mahasiswa saya juga dulu belum paham mengenai hal ini ketika saya ada di bangku S1. Sehingga coba kita pahami bersama. Biasanya artikel ilmiah itu akan dipublikasikan di bawah jurnal. Ya, jurnal itu akan berada di bawah penerbit. Penerbitnya itu banyak macam. Ada Elsevier, ada Springer Nature, ada Sage, ada yang lainnya juga ya, banyak sekali penerbit. Contohnya, Sage Journals, ini merupakan nama penerbit. Jadi penerbit ini adalah perusahaan yang memiliki banyak jurnal.
Di dalamnya banyak ya, ada bidang health science, ada material science, ada sosial bahkan dan lain-lain. Salah satu jurnal di dalamnya adalah jurnal ini. Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials. Jadi, jurnal ada di bawah penerbit ya. Jurnal ini ada yang sangat wow begitu ya, sangat berkualitas, ada yang biasa-biasa saja. Bagaimana kita bisa melihat kualitas dari suatu jurnal? Ada banyak parameternya. Bisa melalui kuartil ya, bisa melalui faktor dampak, H-index, reputasi penerbit, dan lain-lain. Nanti juga akan kita bahas ini ya. Nah, di dalam jurnal tersebut ada banyak sekali artikel. Coba kita ambil satu artikel. Ini merupakan satu artikel yang saya publikasikan ketika saya lulus S2 ya. Jadi ini adalah salah satu data S2 saya. Artikel kita buka, maka di artikel tersebut ada judul, ada volume, ada nama penulis, ada abstrak, ada keyword, dan lain sebagainya. Nah, ini komponennya. Komponen dari artikel adalah abstrak, pendahuluan atau biasanya kita bilang introduction, bisa juga latar belakang. Ada metode, kadang juga disampingkan dengan material, jadi material and methods gitu ya, biasanya dituliskan. Ada hasil dan pembahasan, kadang dipisah ya, ada hasilnya sendiri, ada juga yang pembahasannya sendiri. Dan ada juga kesimpulan. Kita lihat satu-satu. Kalau abstrak, mungkin kalian sudah sering dengar ya abstrak. Abstrak ini semacam ringkasan yang secara komprehensif mencerminkan apa yang ada di dalam artikel tersebut. Ada yang structure, terstruktur, ada yang non-structure atau tidak terstruktur. Kalau structure biasanya dipisahkan pendahuluannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Sedangkan yang unstructured itu semacam satu paragraf secara umum saja gitu ya, tidak terpisah satu sama lain. Biasanya kisaran katanya ada pada 150 sampai 250 kata. Setelah abstrak biasanya akan ada keyword atau kata kunci. Kira-kira kata-kata apa saja yang bisa mendeskripsikan penelitian ini secara lebih luas lagi. Dan biasanya kata kunci itu adalah kata-kata yang tidak sama dengan yang ada pada judul. Jadi kalau misalnya di judul saya sudah ada kata farmakologi, maka di kata kunci itu tidak perlu dituliskan. Karena kata kunci sebenarnya adalah untuk memperluas judul, begitu ya teman-teman. Kemudian ada pendahuluan juga. Pendahuluan ini merupakan hal yang sangat penting. Biasanya kalau kita mensubmit atau mengirimkan manuskrip kita, pereview atau istilahnya reviewer akan melihat pendahuluannya. Karena kenapa? Karena di pendahuluan ini kita menuliskan seberapa penting penelitian kita, apa kebaharuannya, apa gap penelitian yang akan dijawab. Jadi di pendahuluan ini sangat penting gitu ya. Sebelum mereka membaca yang lain, mereka akan membaca abstrak dan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di pendahuluan ini harus sangat-sangat jelas, sangat-sangat tertampak novelty dari penelitian yang dilakukan. Dan ada juga metode ya, metodologi sama seperti yang lain, dia bukanlah prosedur. Jadi dituliskan itu dalam paragraf dan bukan per poin. Karena kalau per poin biasanya prosedur ya, prosedur penelitian ataupun prosedur praktikum itu per poin. Satu apa, dua apa, dan seterusnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini, kita mengajikan gambar ataupun tabel ataupun skema yang menjelaskan hasil apa saja yang saya dapati. Misalnya, kadar antioksidan pada daun kelor tadi ya, itu bisa disajikan dalam bentuk gambar ataupun tabel. Kemudian kita bahas kenapa hasilnya bisa seperti ini dan lain sebagainya. Dan ada kesimpulan, kesimpulan tentu saja tidak sama dengan abstrak, tapi lebih kepada merangkum secara menyeluruh, kemudian bisa juga ada saran ya, menyarankan apa yang nantinya akan dilakukan dan lain sebagainya. Hal lain juga yang biasanya ada adalah funding ya, kita menjelaskan artikel ini dibiayai oleh siapa.
pihak mana saja yang membiayai. Ucapan terima kasih juga boleh. Saya berterima kasih kepada misalnya Bu Clara yang sudah membantu dalam bla bla bla. Kemudian ketersediaan data. Kalau ada data lain yang juga tersedia, kita tuliskan di sana. Dan biasanya kita juga menuliskan kontribusi penulis ya. Misalnya, Maria melakukan apa saja dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Kemudian kita juga menampilkan referensi. Referensi apa yang saya gunakan, saya yakin kalian sudah tahu ya tentang referensi. Biasa dilakukan penulisan menggunakan reference manager seperti Mendeley dan lain sebagainya. Dan ada juga COI atau conflict of interest. Di COI ini kita menuliskan kira-kira kita ada kepentingan nggak dengan artikel ini. Misalnya, artikel ini dibiayai oleh suatu publisher yang memang memproduksi obat tersebut. Nah, berarti kan ada kepentingan tertentu gitu ya. Berarti publisher tersebut mungkin saja memiliki kepentingan khusus dengan peneliti yang nantinya akan membiayai penelitian tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut membahas indeks begitu ya. Indeks. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang istilah Scopus atau Sinta. Nah, Scopus dan Sinta ini merupakan pengindeks yang biasanya kita kenal di Indonesia. Sangat-sangat terdengar ya di masyarakat, Scopus dan juga Sinta. Mulai dari Sinta terlebih dahulu ya. Sinta ini merupakan suatu pengindeks. Pengindeks itu apa? Pengindeks itu merupakan sarana yang digunakan untuk melihat seberapa berkualitasnya jurnal ini. Pengindeks yang Sinta ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ya dari Kemendiktisayintek, dulu namanya Kemendikbud. Websitenya di sini ya sinta.kemendikbud.go.id/journals. Kalian bisa melihat di sana. Pengindeks Sinta ini biasanya membedakan dari segi apa? Dari segi skor Arjuna kita bilangnya ya. Skor Arjuna ini memang sudah mereka klasifikasikan dari sananya. Jadi, semakin tinggi skor Arjunanya, maka jurnal tersebut masuk ke dalam Sinta 1, ranking 1 istilahnya ya. Jadi, semakin berkualitas. Jadi, dari 1 sampai 6, semakin banyak angka Sintanya, ya maksudnya Sinta 6 misalnya, berarti dia semakin mudah begitu ya, semakin ya kurang gitu ya, less quality-nya. Tapi kalau Sinta 1 skor Arjunanya tinggi, maka dia semakin berkualitas. Jadi itu dikeluarkan oleh Kemendiktisayintek. Nah, ini contoh adalah jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 di bidang farmasi. Ini kalian bisa lihat ya di website Sintanya itu sebenarnya sudah terdeskripsi dengan baik. Nah, kalau Scopus bagaimana? Kalau Scopus itu sama seperti Sinta. Tapi kalau Sinta itu skala nasional, kalau Scopus itu skala internasional. Karena dikeluarkan oleh salah satu publisher terkenal namanya adalah Elsevier. Di Scopus ini kita bisa lihat banyak sekali subjek area yang masuk ke dalam penelitian tertentu. Misalnya, saya cari subjek area biomaterials ya yang biasanya saya teliti. Itu akan ada banyak sekali jurnal, ada sekitar 130-an yang membahas tentang biomaterials. Lalu saya buka satu nih, Nature Review of Materials ya. Ternyata Nature Review of Materials ini masuk ke dalam kuartil 1. Karena kuartil 1 itu adalah 25% tertinggi dari bidang biomaterial. Atau kalau sederhananya kalian bisa lihat di website Scimago ya, Scimago Journals itu sudah muncul apakah dia Q1, Q2 dan lain sebagainya. Nah, selain kuartil, salah satu faktor yang bisa kita acu untuk melihat kualitas suatu jurnal adalah faktor dampak atau impact factor. Semakin tinggi faktor dampak, maka akan semakin berkualitas jurnal tersebut dan tentu saja semakin sulit untuk ditembus ya.
Saya juga belum tembus nih untuk Nature Review of Materials ya, karena dia merupakan ranking satu di bidang biomaterials ini. Jadi untuk melihat kualitas suatu jurnal bisa dari kuartil ya. Kalau kuartil satu berarti yang paling berkualitas, kuartil 2 semakin turun, 3 semakin turun, 4 semakin turun. Karena kuartil berarti hanya ada 4 ya. Atau dari faktor dampak, semakin tinggi semakin baik. Bisa juga dari kualitas penerbit, penerbit internasional seperti Elsevier, Nature, dan lain sebagainya, itu akan semakin berkualitas jurnalnya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau tadi ya impact factor dan juga kuartil itu ada pada journals, biasanya hal-hal yang melekat kepada peneliti itu kita lihat dari segi citasi dan juga high index. Di mana kita bisa melihat citasi dan high index ini ada di berbagai macam platform. Bisa di Scopusnya sendiri, bisa di Google Scholar, bisa juga di Sinta ya. Kalau di Sinta ada kita kenal sebagai Sinta Score. Sitasi misalnya, saya coba kita buka di Scopus ya. Sitasi dari saya ada 320 sitasi, berarti publikasi saya sudah disitasi sebanyak 321 kali oleh peneliti lain. Dengan H-index sebanyak 10. H-index ini menyatakan jumlah publikasi dengan sitasi. Misalnya, kalau H-index 10 berarti saya minimal sudah ada 10 publikasi ilmiah yang masing-masingnya disitasi sebanyak 10 kali. Tapi apakah publikasi ilmiah saya hanya 10? Tidak ya, berdasarkan Scopus itu ada 20-an. Tapi kebetulan ada 10 yang sudah tersitasi minimal 10 kali, sehingga H-indeksnya adalah 10. Begitu juga dengan Google Scholar dan juga Sinta. Jadi, sitasi dan H-index ini melekat pada peneliti. Seberapa sering dia meneliti, seberapa berdampak kualitas penelitiannya itu ada pada sitasi dan H-index. Oke, kita lanjut ya. Apakah menulis itu susah? Nah, ini yang sangat penting. Menulis itu sebenarnya tidak susah, terutama bagi mahasiswa. Caranya adalah kita harus banyak membaca untuk menulis. Bagaimana saya mau mendapatkan ide kalau saya tidak baca tulisan orang lain? Itu mustahil. Bagaimana saya mendapatkan metode kalau tidak saya baca tulisan orang lain? Itu juga mustahil. Jadi, untuk menulis kita harus banyak membaca. Karena membaca mendatangkan ide, mendatangkan perspektif baru, bahkan mendatangkan kolaborasi. Tapi sayangnya ya, ini ada skor PISA di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Skor PISA ini menandakan seberapa kuat aspek literasi dalam hal membaca, matematik, dan juga sains dari anak-anak muda di Indonesia. Dan skor PISA di Indonesia itu sangat rendah. Bahkan top 10 dunia gitu ya. Top down ya, paling bawah, ranking bawah gitu. Kita ada di ranking bawah. Dekat dengan Jordania, Filipina, dan lain sebagainya ya. Dan bahkan di dalam 10 tahun terakhir, kemampuan ataupun interest untuk membaca bagi anak muda itu semakin menurun. Jadi ini sebenarnya merupakan hal yang sangat disayangkan begitu ya. Dan saya juga sebagai seorang dosen selalu mengencourage mahasiswa untuk terus membaca. Bukan hanya ketika ada tugas dan lain sebagainya, tapi memang harus membaca untuk mendatangkan ide ya, perspektif baru dan lain sebagainya. Jadi tips untuk menulis, ya tentu saja harus membaca tulisan orang. Kemudian spare waktu untuk menulis ya. Punya waktu untuk menulis misalnya sehari 30 menit itu tidak masalah dan sangat bagus kalau dilakukan secara konsisten. Mulai dari hal simpel misalnya, kalau saya mungkin menulis pembahasan terlalu susah Bu, saya mulai dari mana ya? Ya sudah bisa mulai dari metode misalnya ya. Karena kan metode itu merupakan sesuatu yang sudah kita lakukan. Sudah lewat nih skripsi, sudah pernah melakukan, tulislah metode terlebih dahulu. Atau misalnya mulai menulis hasil terlebih dahulu, karena itu merupakan hal-hal yang sudah ada, sehingga akan lebih gampang untuk ditulis misalnya. Dan perlu di notes adalah menulis paper itu beda dengan menulis skripsi.
Skripsi biasanya akan lebih deskriptif dan lebih panjang dan lain sebagainya. Sedangkan menulis paper itu ada batasan katanya berapa dan lain sebagainya sehingga apa yang kita ditulis memang akan lebih singkat dibandingkan skripsi, tapi isinya harus lebih berisi dan lebih komprehensif begitu ya. Tapi ditulis secara singkat, lebih singkat dibandingkan dengan skripsi. Nah, setelah kita sudah menulis nih, saya sudah punya manuskrip. Jadi tulisan itu disebut sebagai manuskrip ya. Kalau artikel itu merupakan tulisan yang sudah dipublikasikan. Setelah saya sudah punya manuskrip, apa yang harus saya lakukan setelahnya? Tentu saja, saya harus proofread biasanya ya. Meminta orang lain untuk membacakan. Kira-kira ini sudah benar tidak ya? Misalnya mahasiswa bisa minta bantuan ke dosen dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menyiapkan cover letter. Cover letter ini semacam pembuka untuk dikirimkan ke editor. Oh, saya merupakan peneliti dari Indonesia, mau mengirimkan artikel judul bla 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 pada jurnal ini. Di artikel ini kami melakukan bla bla bla. Kami belum mempublikasikan data, tidak sedang ada review di jurnal lain dan lain sebagainya. Itu adalah cover letter. Kemudian kita ya submit ke jurnal tersebut bersama dengan manuskrip yang sudah dituliskan. Nah, ini merupakan perjalanan sebuah manuskrip sebelum dipublikasikan menjadi artikel. Awalnya kita submit, masuk ke editor ya dengan cover letter tadi. Editor bisa saja langsung menolak. Oh, ini tidak sesuai dengan scope saya atau sangat jelek artikelnya, itu bisa saja. Dia langsung tolak, ya sudah kita bisa mengirimkan ke jurnal lain. Tapi kalau editor menerima, maka editor akan mengirimkan ke reviewers. Reviewersnya biasanya bukan hanya satu, biasanya ada dua orang minimal. Reviewers ini adalah peneliti lain yang mungkin sebidang dengan kita. Reviewers akan memberikan komentar, kemudian balik lagi nih, reviewers mengirimkan ke editor. Dari komentar tersebut, editor bisa mendecide apakah menerima, apakah tidak, atau apakah revisi terlebih dahulu. Kalau revisi tentu saja kita balik lagi ke author, author merevisi sesuai dengan arahan editor dan reviewer. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika mendapatkan revisi? Tentu saja kita harus menjawab setiap pertanyaan per pertanyaan. Misalnya, pertanyaan satu, ini benar ya, benar dari hasil revisi saya. Tolong tambahkan gambar bla bla bla. Maka saya jawab, terima kasih atas sarannya, kami sudah melakukan penambahan gambar dan lain sebagainya. Jadi balasnya itu per komentar dari editor. Kemudian kita bisa mengirimkan lagi bersama dengan manuskrip yang sudah direvisi sebelum deadline. Misalnya deadline-nya 14 Mei ya, bulan depan, maka dikirimkan sebelum deadline. Jika ada bantahan misalnya, reviewer menyarankan untuk menganalisis XRD misalnya. Tapi menurut saya tidak perlu dilakukan analisis XRD karena saya sudah melakukan analisis lainnya ya yang mungkin lebih canggih. Nah, itu kalian bisa bantah. Tentu saja menggunakan bahasa yang netral dan juga sopan. Jika misalnya waktu tidak cukup, kita bisa mengajukan perpanjangan waktu kepada editor. Misalnya deadline-nya 14 Mei. Oh, ini tidak cukup karena kemarin kami libur lebaran misalnya. Tidak bisa melakukan penelitian di lab karena lab tutup. Nah, itu bisa melakukan perpanjangan. Kemarin saya juga kebetulan saat lebaran mendapatkan revisi. Nah, sekarang kita bahas tentang hibah penelitian ya. Hibah penelitian dan juga roadmap riset. Mahasiswa itu sebenarnya bisa mendapatkan hibah penelitian dengan bimbingan dari dosen. Misalnya mendapatkan hibah PKM ya, program kreativitas mahasiswa bidang penelitian. Saya juga dulu mendapatkan itu. Tapi memang opsi untuk hibah penelitian khusus mahasiswa itu lebih sedikit, terutama mahasiswa S1 dibandingkan dengan mahasiswa pasca sarjana. Kalau mahasiswa pasca sarjana banyak ya hibah yang sudah tersedia, apalagi peneliti seperti dosen itu lebih banyak lagi. Biasanya untuk mengajukan hibah penelitian, kita akan menulis proposal. Sama seperti ketika kalian beracara di kampus ya, misalnya dari BEM mau bikin
makrab misalnya mengajukan proposal ke fakultas untuk meminta pendanaan. Itu sama ya, sama seperti hibah penelitian. Di hibah penelitian ini, pada proposalnya ada beberapa aspek di sana. Mulai dari latar belakang, mulai dari metode, dan juga apa luaran yang akan saya hasilkan. Apa kualitas jurnal yang akan saya tuju. Misalnya, oh hasil penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal Q1. Nah, itu berarti sangat meyakinkan misalnya. Atau mungkin menghasilkan paten, paten sederhana, atau mungkin baru prototype, itu kita tuliskan di expected result. Biasanya disertai juga dengan RAB atau rancangan anggaran biaya. Nah, latar belakang di proposal riset itu sangat penting karena di sana akan tersaji seberapa penting penelitian ini untuk dilakukan. Jadi, tips untuk menulis latar belakang adalah kalian harus meyakinkan reviewer proposal. Jadi, proposal itu ada reviewer juga. Bahwa proposal ini penting untuk didanai. Misalnya, menjelaskan seberapa banyak insiden penyakit di Indonesia terkait yang akan saya teliti. Kemudian, ataupun misalnya mencari obat baru dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan di latar belakang. Biasanya akan dihubungkan juga dengan SDGs, ya. SDGs mana yang terkait penelitian ini? Dan kalau saya latar belakang dan perumusan masalah itu hanya dalam satu halaman saja. Satu halaman depannya. Jadi sangat singkat, mungkin hanya 5 paragraf, tapi setiap paragraf itu berisi. Dan setiap paragraf akan mendukung tujuan penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian di metode. Metode ini kita tidak menuliskan seperti prosedur ataupun sesuatu yang ruwet, sesuatu yang kurang dapat dimengerti. Jadi metode ini harus dituliskan secara sederhana agar reviewernya paham. Kemudian biasanya akan dipaketkan dengan paket kerja atau kita istilahnya bahasa Inggris adalah work packages. Misalnya, melakukan pembuatan nanomaterial ya. Dari A, B, C ada prosedurnya, mungkin sintesis, kemudian enkapsulasi dan lain sebagainya. Maka metode 3 ini A, B, C masuk ke dalam paket kerja pembuatan material. Di paket kerja tersebut kita bisa tentukan durasinya. Oh, saya mau buat material bulan pertama sampai bulan ketiga misalnya. Dan bisa kalian tuliskan PIC-nya siapa. Karena kan proposal itu lebih dari satu peneliti ya biasanya. Kalau kalian dengan teman kalian bisa kalian tuliskan misalnya, pembuatan material ini akan dilakukan oleh si A, PIC-nya gitu ya, atau si B. Jadi di sana kalau reviewer membaca, itu akan sangat jelas, oh ternyata metodenya sangat jelas, saya bisa paham, mereka sudah merancangkan sedemikian rupa sehingga ini mungkin bisa terjadi kalau didanai. Dan metode itu juga harus disertai dengan roadmap. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, selain kita menaruh expected result ya seperti jurnal mana, paten atau sebagainya, kita juga harus menilai apakah hal yang kita tuliskan itu em, rasional ya, rasional untuk dilakukan dalam waktu 1 tahun misalnya dengan dana yang diajukan. Misalnya kita mengajukan dana 100 juta, apakah rasional dalam 100 juta dan 1 tahun untuk melakukan penelitian ini atau tidak? Saya itu merupakan reviewer proposal di banyak skema dari pemerintah, BRIN, dan lain sebagainya. Dan terkadang proposal yang saya review itu terlalu wow, terlalu bagus. Sehingga tidak rasional dana 100 juta, 200 juta melakukan penelitian ini, apalagi 1 tahun. Jadi reviewer akan melihat dari aspek itu ya, apakah rasional atau tidak, apakah waktu cukup atau tidak, dana cukup atau tidak, dan lain sebagainya. Dan yang paling akan dinilai adalah apakah proposal yang diajukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya atau tidak gitu. Itu sangat penting dan biasanya mengambil proporsi tinggi lumayannya 25 sampai 30% dari penilaian proposal secara keseluruhan. Jadi ada proposal mulai dari latar belakang, perumusan masalah, metode dan hal-hal lain ya seperti jurnal apa janjinya, RAB dan lain sebagainya.
Nah, salah satu tip dalam menulis proposal adalah proposal itu harus jelas research gap-nya ya. Jangan seperti ini. Ini saya ambil meme atau candaan dari X. Misalnya kita membaca literatur, kita menemukan research gap, tapi ternyata research gap tersebut sudah lama nih diisi oleh paper lain yang sudah sangat tua. Atau misalnya kita mengemukakan suatu research gap, tapi research gap-nya tidak jelas. Hanya seperti ini gitu ya. Jadi research gap-nya terlalu dibuat-buat. Sebenarnya itu tidak penting untuk diteliti. Misalnya seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya. Research gap-nya harus jelas dan spesifik, berbasis literatur, relevan, dan punya potensi untuk berdampak. Nah, ini adalah tips lain untuk menulis proposal. Selain track record tadi yang sudah saya jelaskan, kita harus pelajari keunikan dari setiap research grant. Misalnya, seperti penghargaan saya kemarin dari For Women in Science, mereka lebih suka kalau ada aspek nasional dalam proposalnya. Misalnya mengangkat herbal Indonesia ya, dan lain sebagainya itu akan lebih disukai. Dan kita juga harus menanyakan kepada peneliti lain yang mungkin sudah pernah dapat grant yang sama. Tipsnya apa sih buat grant ini dan lain sebagainya ya? Jangan malu untuk bertanya. Dan yang paling penting adalah luangkan waktu untuk merancang proposal. Menulis proposal itu gampang ya. Sebenarnya kalau sudah terbiasa itu sehari dua hari bisa selesai. Tapi ide dalam proposal itu tidak muncul satu dua hari. Ide itu harus muncul dari banyak membaca, dari jauh-jauh hari, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada ide, sudah ada konsep, kita bisa menulis proposal tersebut, menulis gitu ya, dalam waktu satu dua hari itu pasti selesai. Asalkan rancangannya sudah terbentuk dengan baik. Nah, salah satu yang penting juga dalam proposal adalah roadmap riset, roadmap penelitian. Roadmap riset ini adalah panduan. Setelah penelitian ini selesai, yang saya ajukan dalam proposal, apa yang akan saya lakukan setelahnya? Karena apa? Karena penelitian itu tidak akan berhenti sampai di sana. Selalu ada pertanyaan baru yang muncul dan nantinya akan dijawab. Atau mungkin step selanjutnya dari penelitian itu apa? Karena dalam proposal belum tercover dalam segi biaya dan waktu. Misalnya, ini adalah salah satu contoh roadmap penelitian saya. Saya melakukan pengembangan model in vitro untuk mencari tanaman herbal Indonesia yang punya potensi untuk mengobati osteoporosis. Ini merupakan salah satu penelitiannya satu kotak ini. Setelah penelitian ini dilakukan yang saya ajukan, maka ada penelitian lain lagi. Misalnya uji klinik ataupun validasi ke pasien dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa penelitian ke depannya. Kalau mungkin yang di proposal ini masih dalam tahap inisiasi, yang kedepannya itu sudah pada tahap yang lebih advance, misalnya tahap development ataupun tahap ke skala produksi misalnya seperti itu. Di sana juga ada waktu ya, misalnya penelitian ini tahun berapa sampai tahun berapa, penelitian selanjutnya tahun berapa sampai tahun berapa, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan, dan tingkat kesiapan teknologinya itu pada rentang berapa. Tingkat kesiapan teknologi bisa kalian cari di internet, itu menyatakan apakah penelitiannya ini adalah penelitian dasar atau penelitian terapan, kurang lebih seperti itu. Jadi jelas ya, roadmap itu semacam panduan untuk kita ke depannya mau meneliti apa setelahnya. Nah, saya akan bahas sedikit juga tentang pentingnya kolaborasinya dalam 5 menit. Kolaborasi itu merupakan pintu bagi seorang peneliti untuk melangkah ke arah selanjutnya. Bisa mendapatkan grant atau hibah penelitian dari kolaborasi, bisa semakin banyak papernya dari kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, langkah penting untuk berkolaborasi adalah jangan malu untuk reach out kepada peneliti lain. Dulu ketika COVID, saya tidak bisa penelitian di Indonesia, akhirnya saya reach out beberapa profesor. Salah satunya adalah profesor dari Seoul National University, Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu lumayan bagus penelitiannya, apalagi SNU, kalau kalian nonton drama Korea, itu semacam nomor satunya lah di Korea. Email saya ini akhirnya membawa saya ke Korea Selatan dari tahun 2021 sampai 2022 awal.
di mana saya melakukan penelitian di sana. Kemudian, email yang kurang lebih sama membawa saya juga ke Prancis, meneliti di sana juga ya, dengan beasiswa. Jadi semuanya dengan beasiswa. Jadi di sana saya sebagai semacam international student begitu ya, atau sandwich student atau sandwich researcher. Saya tetap lulus dari UNER, tapi saya melakukan penelitian di kedua negara ini. Beberapa email juga saya kirimkan ketika saya sudah bekerja. Jadi ketika menjadi seorang peneliti, kita juga harus tahu peneliti yang expert di bidang kita di Indonesia. Nah, dari sini saya tahu beberapa peneliti yang expert di bidang saya di Indonesia. Saya kontak beliau, beliau merupakan kepala LPPT di UGM. Akhirnya kami mendapatkan berbagai macam proyek ya. Selain proyek yang saya sebutkan tadi di awal, kami juga mendapatkan dana RIKUP, Riset Konsorsium dari Kemendikbudristek, mendapatkan dana RKI atau Riset Kolaborasi Indonesia, mendapatkan dana semacam RKI juga tapi dari LPDP. Jadi banyak sekali hibah yang kami jalani, ada yang saya sebagai ketua dan ada yang saya sebagai anggota. Sehingga kalau kita berkolaborasi, hasil penelitiannya juga akan semakin banyak dan jumlah paper kita juga pasti akan semakin banyak ya. Nah, selain itu, banyak sekali tips untuk berkolaborasi ya. Selain kita harus mencari kolaborator, tentu saja kita mempertahankan kolaborator yang sudah ada. Misalnya kalau kalian nanti S2, jangan lupa terhadap dosen skripsi S1, karena itu akan menjadi network penting yang memang sudah ada dan harus terus dibina. Kemudian, tidak semua orang bisa menjadi kolaborator kita ya. Kok mencari kolaborator itu sesuai dengan banyak hal. Jadi cocok-cocokan juga ya, karena definisi terkait etos kerja, kemudian etika ilmiah, profesionalisme itu kadang bisa berbeda antar peneliti. Jadi mencari kolaborator itu cocok-cocokan. Dan mencari kolaborator itu tidak harus yang seperti saya harus melakukan penelitian bersama. Misalnya di Untan belum ada alat tertentu. Saya cari kolaborator di luar agar saya bisa dibantu oleh kolaborator tersebut. Bukan berarti seperti itu juga gitu ya. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Misalnya mulai dari diskusi ilmiah, membaca paper bersama, membuat paper review bersama itu sangat dimungkinkan. Ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Salah satu quotes ya dari saya kalau istilah Gen Z sekarang quotes ya. Banyak penemuan besar tidak lahir dari rencana yang sempurna, tetapi dari peneliti yang cukup peka untuk melihat makna di balik hal-hal kecil. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Maria Aprilia Nigani S.Farm M.Farm atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan membuka wawasan bagi kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik kita ke depannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, disilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau raise hand. Disilakan. Izin Ibu di sini saya ingin bertanya. Ibu sebagai seorang peneliti sekaligus juga mungkin tadi Ibu pernah menjadi juri di BRIN, pernah menjadi reviewer proposal-proposal penelitian. Saya ingin bertanya tadi, Ibu sempat menyebutkan bahwa kalau kita penelitian tuh proposalnya jangan terlalu wow, bahkan kadang tidak rasional gitu seringnya. Nah, Ibu, hal apa yang sering mahasiswa lewatkan ketika mengikuti lomba penelitian? Hal-hal yang harusnya itu ada di proposal penelitian, tapi mahasiswa lewatkan. Dan Ibu sebagai juri, hal-hal kritis apa yang
memang harus ditekankan pada proposal penelitian gitu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih ya Mbak Yui. Nah, pertanyaannya memang sangat bagus gitu ya. Kalau lomba-lomba itu memang sebenarnya untuk skema riset S1 masih cenderung lebih sedikit ya. Ada, tapi tidak sebanyak skema riset untuk magister, doktoral, ataupun skema riset umum yang untuk peneliti muda ataupun peneliti senior. Nah, salah satu hal yang menurut saya sering dilewatkan atau mungkin mispersepsi ya kepada para mahasiswa adalah pada penulisan proposal itu seringkali tidak ditekankan hal-hal apa yang kira-kira penting untuk dilakukan. Misalnya, mungkin kan mahasiswa itu seringkali menulis makalah ya, makalah ditugas oleh dosen, makalah kelompok dan lain sebagainya. Penulisan proposalnya itu terkadang seperti makalah. Jadi mungkin dari segi pendahuluan di sana dia jelaskan kalau mau meneliti mungkin osteoporosis ya, osteoporosis bla bla bla. Tapi tulisannya itu tidak berisi maksudnya ini apa sih yang mau dilakukan anak ini gitu. Itu kurang nampak di sana. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah jangan terlalu panjang proposalnya, singkat saja gitu ya. Bahkan kalau beberapa skema sekarang itu menyarankan tidak lebih dari 10 lembar untuk keseluruhan proposal. Jadi proposalnya itu singkat, tapi mendalam, jelas apa yang akan diteliti, terutama pada bagian latar belakang. Misalnya kalau saya penelitian osteoporosis, di sana saya akan menuliskan em, osteoporosis itu seberapa parah sih di Indonesia? Kenapa orang Indonesia rentan mengalami osteoporosis? Oh, misalnya karena orang Indonesia itu kekurangan vitamin D, defisiensi vitamin D yang bisa menghambat penyerapan kalsium. Seperti itu kan kita tahu di farmasi. Kemudian, kenapa di Indonesia osteoporosis itu banyak, tapi terdeteksinya ketika pasiennya sudah patah tulangnya. Jadi sudah mengalami fraktur. Oh, itu mungkin terkait alat untuk mendeteksi osteoporosis itu hanya terkonsentrasi di Jawa. Sehingga di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi itu alatnya tidak memenuhi syarat WHO, misalnya seperti itu. Sehingga osteoporosis di Indonesia ini penting karena insidennya banyak, tapi diagnosanya itu terlambat. Jadi kita tekankan di Indonesianya itu apa kasnya, misalnya seperti itu. Atau mungkin dari segi pengobatan, kita kan belajar farmasi. Di pengobatannya itu banyak untuk osteoporosis ya ada golongan bifosfonat, alendronat dan lain sebagainya. Ada em, apa obat-obat biologis juga. Nah, kita bisa mencari celahnya. Kira-kira obat osteoporosis yang dianggap belum maksimal itu yang mana gitu. Misalnya, obat osteoporosis banyak, tapi osteoporosis ini kan diakibatkan karena ketidakseimbangan dua jenis sel. Tapi kebanyakan obat yang ada itu hanya menarget salah satu sel saja. Sehingga pengobatannya tidak maksimal, padahal kita harus menargetkan dua jenis sel. Misalnya osteoblast dan osteoklas harus diseimbangkan begitu ya. Bukan hanya pada salah satunya saja. Sehingga pasien osteoporosis itu akan minum obat itu lama sekali, bertahun-tahun. Misalnya seperti itu yang perlu ditekankan. Atau misalnya tentang metode, misalnya metode untuk pengujian osteoporosis itu paling banyak melibatkan hewan coba. Yang mana melibatkan hewan coba itu kita tahu menyiksa hewan, tidak etis secara kehewanan begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus misalnya menemukan solusi lain untuk meneliti osteoporosis yang non-animal sehingga lebih etis begitu dari segi pri kehewanan dan juga etik hewan. Jadi hal-hal yang penting itu harus disajikan agar reviewer itu setuju dengan kita begitu. Kemudian biasanya juga dari segi metode. Mahasiswa itu menuliskan metode sangat lengkap seperti pada makalah ataupun skripsi. Tapi yang perlu di-note adalah terkadang reviewer itu tidak 100% sebidang dengan kita. Misalnya kita mengirimkan proposal farmasi. Di sana metodenya pasti HPLC, spektro, dan lain sebagainya. Sedangkan reviewernya itu di bidang
kedokteran. Misalnya di bidang kedokteran kan tidak sespesify itu belajar tentang spektro dan lain sebagainya. Jadi terkadang tidak selinier begitu ya pemahaman antara reviewer dengan penulis. Jadi maksud saya di sini adalah metode itu harus dibuat lebih sederhana, jelas apa yang akan dilakukan, tapi tidak seteknis itu dalam menuliskan metode. Atau tadi ya kita bisa bagi menjadi beberapa paket kerja sehingga akan lebih jelas pembuatan obat misalnya itu dilakukan berapa lama, tanggung jawab oleh siapa, dan lain sebagainya. Analisis atau mungkin uji in vitro, uji in vivo itu berapa lama oleh siapa gitu. Dan harus rasional seperti tadi saya bilang, jangan mengirimkan proposal yang terlalu wow seperti menemukan sesuatu yang sangat baru, yang sangat novel, tapi dana penelitian yang diajukan hanya 50 juta misalnya. Itu kan tidak rasional begitu ya, tidak akan berlangsung dengan baik. Atau mungkin waktunya terlalu sedikit. Misalnya dalam penelitian komunitas atau farmasi klinis, kita sebelum mengambil data ke pasien harus ada etik dulu begitu ya dari rumah sakit yang mengapprove agar kita bisa buka rekam medik dan lain sebagainya. Mendapatkan etik itu saja sudah 2 bulan, 3 bulan. Mengambil data berapa lama begitu. Jadi harus sesuaikan dengan rasionalitas di lapangan. Menurut saya seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Yui. Iya, Baik, terima kasih Ibu. Berarti memang proposal penelitian ini tuh harus singkat namun mendalam terutama di bagian latar belakangnya Ibu. Dan iya, dari segi metodenya harus spesifik, tetap rasional. Terima iya. kasih Baik. Ibu. Terima kasih sama-sama. Bagi para peserta yang ingin bertanya lagi, silakan untuk menulis di kolom chat atau raise hand atau kepada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya silakan. Silakan Putri Alicia. Baik, terima kasih kesempatannya MC. Jadi kan kita kan materinya terkait menjadi mahasiswa yang produktif, terutama dalam menulis paper dan juga melakukan penelitian kan, Bu. Terus tuh em, terkadang yang menjadi tantangan dari mahasiswa tuh kan kita di farmasi banyak juga lapraknya, banyak juga tugasnya. Namun di sisi lain em, pengen jadi mahasiswa yang aktif dalam penelitian atau bahkan bisa menerbitkan jurnal. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, bagaimana sih caranya menyeimbangkan antara akademik yang memang menjadi keseharusan kita tetap bagus, namun tetap bisa melakukan penelitian, tetap produktif melakukan penelitian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya Putri. Em, Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya benar ya, ketika mahasiswa itu kan kita kuliah dari pagi sampai sore, belum aktivitas di himpunan, belum aktivitas di luar kegiatan akademik, dan lain sebagainya. Jadi mungkin terlalu padat begitu ya. Kadang mahasiswa itu lebih padat jadwalnya daripada dosen. Tapi itu sebenarnya bisa kita akali. Misalnya, kalau ada dosen yang memberikan tugas, biasanya kan tugas makalah, tugas presentasi kelompok itu selalu ada ya di berbagai macam mata kuliah. Kita mungkin bisa membuat presentasi kelompok dan juga makalah yang dituliskan itu lebih serius lagi. Misalnya presentasi tentang apa ya, tugas-tugas di S1 itu tadi ya kita balik pengobatan osteoporosis dengan bifosfonat. Kita bisa lebih keren lagi membahasnya. Spesifiknya mungkin dalam segi biaya begitu ya, atau dari segi efektivitas. Itu maksud saya tuh makalah yang diberikan oleh dosen itu kita bisa meningkatkan levelnya menjadi sebuah paper review. Bedanya paper review dengan makalah apa sih? Makalah itu biasanya hanya menyimpulkan. Menyimpulkan ada saran, kan biasanya seperti itu di penutup. Tapi kalau paper review, kita bukan hanya menyimpulkan dan memberikan saran, tapi mengangkat suatu konsep baru. Misalnya, ketika saya membuat makalah itu ada konsep, oh ternyata pengobatan osteoporosis dengan bifosfonat itu berdasarkan penelitian orang lain kurang efektif dari segi waktu, terlalu lama pengobatannya. Padahal bifosfonat itu sudah ada yang barunya gitu ya, turunan baru yang lebih efisien, efektif dan efisien waktu pengobatannya.
biayanya juga lebih murah dan lain sebagainya. Sehingga salah satu yang bisa diangkat mungkin, oh, saran kepada pemerintah dalam hal ini BPJS, JKN untuk mengganti obat bifosfonat lama dengan bifosfonat baru karena lebih efektif dan efisien seperti itu gitu. Jadi bukan hanya menyimpulkan tapi ada sesuatu konsep yang kita angkat juga. Jadi penelitian itu bukan hanya masuk ke lab, ke lapangan rumah sakit ngambil data ya. Kita bisa lewat membuat paper review dan itu sudah sangat banyak dilakukan. Mahasiswa saya, kami punya aktivitas namanya journal reading di ITB. Jadi semua mahasiswa bisa daftar. Itu bekerja sama dengan industri farmasi namanya PT Daewoo dari Korea. Mahasiswa itu bisa daftar setiap hari Jumat, mereka akan presentasi tentang suatu hal. Halnya itu kita kasih misalnya formulasi ibuprofen. Dia akan presentasi di sana, formulasi ibuprofen seperti apa, kenapa ibuprofen harus di-code misalnya, karena rasanya pahit dan lain sebagainya. Bagaimana agar ibuprofen itu tidak menyebabkan asam lambung. Jadi dia sudah membuat beberapa subjudul begitu ya, yang akan dipresentasikan, itu dapat uangnya. Kalau nggak salah 500.000 ya setiap kali presentasi. Jadi banyak mahasiswa yang presentasi di sana, mahasiswa S1 ya. Dan ada beberapa yang dia seriuskan presentasinya sehingga menjadi paper review. Mungkin paper reviewnya tidak harus langsung ke jurnal Q1, Q2 gitu ya. Dosen-dosen juga masih kesulitan ke sana. Kalian bisa mulai dari jurnal Sinta, tadi yang nasional begitu ya. Sinta 3, Sinta 4, Sinta 2 itu sudah sangat bagus untuk mahasiswa. Atau kalau mau mentarget yang internasional bisa mulai dari International Non-Scopus atau Scopus Q4. Itu masih cenderung rasional untuk dikejar oleh mahasiswa menurut saya ya. Dari data skripsi ataupun paper review itu masih sangat bisa karena saya juga menjadi reviewer di beberapa jurnal dan biasanya saya lihat penulis utamanya adalah mahasiswa S1 semacam undergraduate ya. Karena kan kalau di tulisan itu kan kita harus tuh lihat penulis utamanya siapa, penulis pertama ya, first author. First author itu biasanya dia yang paling banyak melakukan segala hal, mulai dari menulis, mengumpulkan data dan lain sebagainya. Jadi first authornya itu mahasiswa undergraduate itu banyak di jurnal Sinta dan juga jurnal internasional. Jadi caranya adalah seriuskanlah tugas-tugas Anda ketika menjadi mahasiswa. Saya juga seperti itu dulu ya, mulai dari menseriuskan tugas-tugas baru bisa mulai publikasi, ditingkatkan kualitasnya, lama-lama bisa ke Q1 dan lain sebagainya. Semoga bisa menjawab ya Putri. Berarti kalau dari jawaban Ibu bukan cuman melakukan eksperimen kayak diikut ke dalam lab, tapi ternyata dengan kayak tugas-tugas di kuliah juga bisa jadi motivasi buat menerbitkan suatu artikel. Bu, terima kasih Iya, banyak Bu atas jawabannya. ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Bagi para peserta atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand atau langsung bertanya. Dan yang sangat penting tadi yang saya sampaikan ya, em, kalau kalian misalnya mau melanjutkan studi, mungkin kalau ke apoteker itu tidak akan terlalu berpengaruh ya, karena apoteker itu kan ada tes terlebih dahulu dan lain sebagainya. Saya juga sebenarnya sedang apoteker begitu ya di ITB, jadi menjadi dosen dan menjadi mahasiswa apoteker juga. Tapi kalau misalnya kalian mau ke pasca sarjana, S2 dan S3 mencari beasiswa misalnya dari LPDP, itu akan sangat berefek ke kehidupan kalian. Karena kalau kalian sudah punya penelitian terlebih dahulu, punya publikasi, nanti akan semakin cepat untuk mendapatkan beasiswa dan diterima di
pasca sarjana, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu sudah terbukti begitu ya di mana-mana dari mahasiswa saya ataupun teman-teman saya. Dan itu juga akan membuat kalian lebih cepat startnya. Mungkin kalau ketika di pasca sarjana, teman-teman lain belum pernah publikasi, belum pernah mendapatkan hibah. Tapi kalau kalian sudah pernah, maka startnya sudah lebih awal, S2-nya dan juga S3 mungkin nanti akan semakin cepat lulus. Karena kan syarat lulus S2 di Indonesia itu harus publikasi. Apalagi S3 gitu ya, publikasinya harus bukan hanya satu dan juga yang kualitasnya bagus. Jadi seperti itu, startnya sudah dari awal. Saya juga dulu seperti itu ya, dulu dosen pembimbing saya di S1 adalah Profesor Trinatale. Beliau itu mendapatkan banyak penghargaan terkait penelitian dan juga sebagai top 2% scientist. Jadi top 2% scientist dunia begitu ya. Jadi ketika dibimbing oleh beliau saya banyak mendapatkan ilmu bukan hanya tentang teknis di lab ya, teknis seperti misalnya bagaimana melakukan pipetting, bagaimana bekerja dengan bakteri, bukan hanya seperti itu tapi teknis-teknis juga terkait etika ilmiah ya, profesionalisme dan lain sebagainya yang nantinya akan dibawa sampai nanti-nanti. Menurut saya seperti itu. Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana mahasiswa memilih topik penelitian berdasarkan ketersediaan data atau kemudahan akses? Menurut Ibu, apakah pendekatan tersebut sudah cukup kuat secara akademik atau seharusnya penelitian selalu dimulai dari research yang jelas dalam literatur ilmiah? Oke, saya paham pertanyaannya. Menurut saya, kedua-duanya bisa disesuaikan begitu ya. Misalnya, mahasiswa mau melihat, tentu saja harus dimulai dari baca-baca ya untuk mendapatkan ide, ataupun mendapatkan kira-kira akses mana yang lebih mudah, tentu saja itu harus dari baca-baca dan juga pengalaman. Misalnya topiknya adalah em, mahas mungkin mahasiswa itu bisa mengakses literatur ya. Kita kan bisa membuka website Scopus, jadi aksesnya mudah begitu. Atau membuka Google Scholar ya. Kayaknya mahasiswa sudah paham ya dengan Google Scholar. Kemudian membuka PubMed. PubMed itu semacam Scholar, tapi lebih spesifik ke kesehatan. Jadi kedokteran, farmasi itu ada di PubMed. Atau misalnya database uji klinik, itu juga dari clinicaltrial.gov, itu juga bisa dibuka secara mudah begitu ya. Lalu dari akses ini kira-kira apa yang harus saya manfaatkan? Misalnya membuat literatur review, dalam hal ini meta-analisis ya. Meta-analisis itu adalah literatur review yang mana bukan hanya dirangkum dalam hal deskriptif seperti yang saya jelaskan tadi, tapi juga kalian menganalisis secara statistik ataupun melakukan systematic review, mencari secara sistematik artikel yang ada. Contoh topiknya apa ya? Misalnya saya mau lihat vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 yang platform mRNA, kan ada tuh beberapa. Kemudian yang platform inactivated virus ya. Kemarin kan kita vaksinasi banyak inactivated virus ya, Sinovac dan lain sebagainya. Saya mau lihat mana sih yang lebih efektif antara platform A dengan platform B. Cara untuk mencari datanya, kita bisa buka nih dari publikasi orang di PubMed atau Scholar. Cari kata kuncinya, COVID-19 vaksin, inactivated virus, atau mRNA vaksin platform. Banyak kata kuncinya kita bisa tentukan, kita cari. Kita dapatkan 3.000 artikel. Bisa kita screening, kira-kira mana yang memenuhi kriteria kita dan lain sebagainya. Kemudian kita rangkum dalam tabel. Nah, itu sudah dinamakan sebagai systematic review. Jadi systematic review itu aksesnya sangat mudah ke artikel orang lain, biayanya hampir nol, 0% ya paling biaya subscribe Grammarly ya dan lain sebagainya yang tidak terlalu mahal, sehingga
menurut saya aksesnya mudah dan gap penelitiannya tetap ada. Jadi bukan hanya mementingkan mana apakah saya mau prefer ke akses yang mudah atau yang memang gapnya kuat tapi aksesnya sulit, tapi menurut saya bisa diiringi dengan kemudahan akses dan juga gap penelitiannya tetap ada di sana gitu ya. Jadi kesimpulan dari contoh tadi misalnya dari COVID, kita bisa menyimpulkan oh ternyata vaksin yang inactivated virus dia lebih banyak pasien yang mengalami efek samping berupa demam. Sedangkan yang mRNA itu efek samping berupa demamnya lebih sedikit. Misalnya seperti itu dari data-data orang lain yang mana aksesnya mudah tapi gap penelitiannya tetap sangat kuat. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Atau kalau misalnya ada sharing atau pertanyaan lainnya boleh juga. Atau mau share ide ya untuk adik-adik mahasiswa misalnya, oh saya punya ide penelitian A gitu ya. Ini apakah rasional atau tidak sih begitu? Apakah cukup kuat gapnya atau bagaimana? Bisa seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Ini ada titipan satu pertanyaan. Jika kita sudah menulis sesuai aturan, namun tetap tidak lolos, apakah karena ide saya kurang bagus, dan ide penelitian farmasi apa yang sedang naik di Indonesia saat ini menurut Ibu? Oke, kalau menulis sudah cukup kuat tapi tidak lolos, itu bukan berarti tulisan kita jelek. Sebelum submit atau mengirimkan manuskrip, sebaiknya kita meminta orang lain untuk membacakan manuskrip kita. Tentu saja orang itu adalah orang yang sudah kita percaya, kredibel, yang mana dia tidak akan menyuri ide kita ya seperti itu. Jadi orang ini bisa diminta tolong untuk membaca dan memberikan kritik, baru kita submit. Nah, sebelum artikel saya di accepted, saya itu di reject berkali-kali begitu ya. Mulai dari sekarang puji Tuhan saya sudah pada tingkat selalu mempublikasikan jurnal di Q1 atau yang kuartil 1. Untuk meningkatkan kualitas, biasanya saya mulai mencacar yang Q1 top 10%. Jadi Q1 itu kan top 25% ya. Saya mulai publikasikannya itu di top 10%. Yang mana itu sudah sangat lebih sulit. Nah, untuk sampai ke top 10% ini, yang amanah tahun ini sudah ada beberapa ya, tahun kemarin tahun ini sudah ada 2-3 artikel yang sebagai penulis utama dan juga penulis korespondensi pada top 10% ini, itu tidak mudah. Mulai dari di reject berkali-kali, 5 kali, 6 kali itu pernah. Baru di accepted karena ketika di reject itu kan ada komentar dari editor ataupun reviewer. Oh, penelitian ini terlalu gampang misalnya, novelty-nya kurang jelas, harus ditambahkan data ABC. Saya selalu memperbaiki berdasarkan komentar tersebut. Sehingga kalau kita submit lagi, itu sudah lebih bagus kualitas artikelnya. Dan suatu saat pasti akan di-accepted. Tapi bisa saja kalau kita ditolak juga bukan dari segi kualitas, mungkin scope atau bidang ilmunya tidak sesuai antara manuskrip kita dengan jurnal tersebut. Misalnya jurnal tersebut mungkin farmasi, tapi dia lebih kepada pharmaceutical technology. Tapi manuskrip saya adalah farmakologi, itu kan kurang nyambung ya. Jadi scope-nya itu tidak sesuai, itu bisa juga di reject. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Jadi kalau misalnya di reject belum tentu jelek, itu mungkin saja memang harus butuh effort lebih dalam submit. Saya kalau di reject hari ini, besoknya langsung saya perbaiki, besoknya lagi langsung saya submit agar waktu itu tidak terbuang banyak. Jadi mendapatkan rejection bagi saya itu mungkin awalnya ketika mahasiswa ya itu masih sangat sedih, galau berhari-hari, nangis bisa jadi ya. Tapi semakin saya lama berkarir sebagai peneliti itu sudah seperti sangat biasa saja begitu ya. Malah mahasiswa saya yang nangis-nangis, tapi itu sebenarnya sangat biasa di dunia pengetahuan penelitian ini. Kemudian yang kedua, topik apa yang sedang naik di Indonesia. Nah, kalian benar ya, kalian harus mengetahui topik apa yang disukai oleh pemerintah.
Karena kan kita mengajukan dana riset itu ke pemerintah ya biasanya. Ada sih dari luar negeri seperti saya mendapatkan dari kedutaan, ada juga Asahi Glass Foundation dari Jepang dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya 80% itu dari pemerintah. Misalnya dari skema-skema Bima yang kemarin baru pengumuman ya. Nah, kalian lihat em, prioritas riset dari pemerintah dari buku panduannya. Misalnya memprioritaskan tentang pangan, energi, material, maka submitlah penelitian yang mengarah ke sana. Atau misalnya hibah-hibah tertentu, misalnya riset tentang sawit, itu dananya lumayan besar sampai miliaran. Nah, kalian maka submit riset di bidang sawit tersebut gitu. Misalnya pemanfaatan minyak sawit sebagai agen neuroprotektif misalnya dan lain sebagainya. Tapi tentu saja topik yang dikirimkan itu tidak melenceng dari bidang keilmuan kita. Karena kan menjadi seorang peneliti kita harus punya kekasan ya. Seperti saya, kasnya adalah farmakologi biomaterial. Di Indonesia, masih sedikit orang yang meneliti itu. Sehingga kalau ada orang lain yang mau berkolaborasi, spesifiknya ke saya, itu farmakologi dan biomaterial begitu. Saya hubungkan dengan penelitian apa yang disukai oleh pemerintah. Misalnya riset sawit tadi. Dari Grand Riset Sawit, saya bisa mengambil, oh ternyata ada bagian dari kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan sebagai biomaterial. Biomaterial ini bisa digunakan misalnya sebagai implan tulang. Jadi kan nyambung ya antara keilmuan kita dengan apa yang disukai oleh pemerintah. Menurut saya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Robianto. Izin bertanya Bu, saya ada artikel yang di reject jurnal, tapi artikel tersebut sudah masuk di Research Square Bu. Apa masih bisa saya submit ke jurnal yang lain dan apa ada tips triknya seperti apa harus dimodifikasi artikelnya lagi? Oh, oke. Terima kasih kepada Pak Rombi. Ini masih sangat bisa begitu ya. Research Square itu kan merupakan publikasi yang belum peer review ya. Biasanya seperti itu. Ada beberapa macam juga selain Research Square. Jadi semacam kita sudah menyampilkan data kita ke publik. Mungkin data kita sangat penting ya, sangat urgent, sangat harus diketahui oleh publik. Jadi saya harus publikasi sekarang sambil menunggu peer review itu sangat boleh dan sangat diperbolehkan. Saya juga sering melakukan seperti itu agar ketika saya sudah masukkan ke Research Square, sudah tidak ada lagi yang akan meneliti hal serupa. Tapi memang publikasinya masih ongoing karena publikasikan itu lama ya, biasanya sampai tahunan baru diterima. Sehingga bisa berprogres sembari menunggu publikasinya diterima dan publish. Seperti itu. Izin Bu Maria. Halo Bu Maria. Ya Pak. Iya, kedengaran suara saya Bu. Kedengaran Pak? Ya Iya. maka. Oke, terima kasih Bu Maria untuk responnya. Nah Bu, jadi kan saya menunggu lumayan lama ya Bu ya, kayak lebih dari 6 bulan waktu itu artikel saya apakah diterima atau enggak. Dan waktu itu saya memang memang apa? Memang memilih oh ya udah mau dimasukin ke Research Square saja kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata artikel tersebut kan di reject Bu sama jurnal tersebut. Kemudian pembimbing saya waktu saya studi kemarin S3 itu dia bilang ya udah kamu masukin lagi ke jurnal yang lain dia bilang gitu Bu. Nah, jadi pertanyaan saya untuk Bu Maria ini apakah seandainya saya nanti mau cari jurnal lain untuk submit artikel yang di reject ini, apakah isi artikelnya itu perlu saya modifikasi Bu supaya nggak sama dengan isi yang di Research Square atau bisa tetap sama? Kalau misalnya nggak terlalu banyak modifikasinya, bagaimana saya harus menjelaskan kepada editor di jurnal yang baru, Bu, kalau artikel ini tuh sudah pernah di reject dan preprintsnya itu masih ada di Research Square. Itu bagaimana, Bu, cara menyampaikannya ke jurnal yang baru? Iya, terima kasih Pak. Benar ya. Jadi Research Square itu kan adalah salah satu platform preprint ya. Mungkin kepada mahasiswa juga preprint itu adalah sebelum kita publish, kita bisa kasih tahu ke orang lain lewat preprint. Tapi preprint ini adalah artikel yang belum direview seperti itu ya. Nah, Benar. Em,
Sebenarnya itu sangat bisa dan tidak usah dimodifikasi, Pak. Saya juga pernah beberapa kali seperti itu. Nanti ketika disubmit di jurnal, itu bisa menyertakan di cover letternya. Jadi kepada editornya dibilang, manuskrip ini sudah dipublikasikan dalam bentuk preprint, linknya sebagai berikut. Dan itu sangat tidak apa-apa begitu ya. Yang penting disampaikan kepada editor ataupun seperti pada website Elsevier ataupun Springer Nature, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan Pak di platformnya. Dan ada pertanyaan salah satunya adalah apakah sudah ada preprint dari manuskrip ini? Nah, itu kita bisa taruh link Oke. preprintnya. Dan itu sangat tidak masalah begitu Pak. Oke, siap Bu. Baik. Kemarin saya memang kayak sempat mandek gitu Bu waktu jurnalnya di reject. Jadi saya kayak berpikir lama gitu kan. Iya. Gimana nanti peluang untuk diterima lagi di jurnal lain ya kayak gitu. Tapi ya saya karena saya udah janji sama pembimbing saya, jadi nanti saya akan coba ya sesuai dengan tips dari Bu Maria tadi. Iya, Ya. itu sangat bisa sih Pak. Karena Kalau kan boleh tahu, juga kalau hmm? kalau seandainya saya mau modifikasi pun saya sebenarnya agak bingung Bu karena kan dia kan belum lolos peer review waktu itu kan. Jadi saya nggak tahu maksudnya apa yang harus saya modifikasi seperti itu. Jadi kalau misalnya plek sama nggak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa Pak. Yang penting disampaikan kepada editor. Kalau boleh tahu, Oke. Tapi studinya seandainya di mana misalnya Pak? itu kayak waktu itu studi di Oh, Groningen Bu. oke, di Belanda ya. Iya. Heeh. Dan itu kan studinya 2024. Saya coba publish 2025. Mungkin kalau misalnya kayak ada update terbaru bisa saya tambahkan mungkin ya Bu ya. Bisa, bisa Bu. Bisa Pak, bisa sangat bisa begitu. Kalau misalnya mau menambahkan itu sangat bisa. Tapi kalaupun misalnya seperti sudah capek begitu ya, dan tidak ingin menambahkan itu juga sangat Ya, bisa. yang penting Iya, di-declare di cover letter benar. kan Dan di ya Bu ya. portalnya Baik, biasanya. iya, di portalnya. Baik. Terima kasih banyak ya Bu Maria. Terima Jadi kasih banyak Pak. lumayan semangat lagi nih. Iya, terima kasih Iya, Bu. benar. Terima kasih juga Pak. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dosen serta teman-teman. Izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit dari sesi diskusi kita kali ini. Keberhasilan dalam penelitian ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi celah riset secara mendalam sejak latar belakang, merancang metode yang spesifik dan rasional, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas akademik dan produktivitas riset. Kemudian pemilihan topik perlu mempertimbangkan ketersediaan data dan didukung oleh tinjauan literatur yang sistematis. Selain itu, publikasi ilmiah berperan penting dalam membuka peluang akademik, misalnya beasiswa, cepat mulai, cepat selesainya, meskipun prosesnya memerlukan evaluasi berkelanjutan melalui masukan reviewer dan kesesuaian dengan bidang jurnal. Lalu untuk ide penelitian farmasi, misalnya seperti minyak sawit, eh, itu masih banyak yang perlu diteliti dan disukai dihubungkan dengan penelitian yang disukai oleh pemerintah. Selesai sesi diskusi kita kali ini. Sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman diharapkan untuk on cam, kita akan melakukan sesi dokumentasi dan OP akan bersih. Baik, OP apakah sudah siap? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, apakah OP sudah selesai? Atau masih ada slide yang belum terdokumentasi? Oke, sudah semuanya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kuliah tamu pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta memotivasi kita semua untuk menjadi mahasiswa yang produktif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata melalui riset dan publikasi ilmiah. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Dr. Maria Apriliani Gani M.Farm, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah menemani dari awal hingga akhir acara.
Akhir kata, saya Yui Listia selaku MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bertemu di lain waktu. Terima kasih, Terima kasih Bapak Bu Ibu Maria. semua dan para adik-adik. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu Maria.